dibuktikan dengan sangat luar biasa kalau menurut gua. Jadi waktu itu kita berada di titik ujung, Mau bangkrut. di titik ujung, mau bangkrut, pendanaan sudah hampir habis. Di situ justru gue sama partners gue, kita malah memutuskan untuk, yuk kita sedekah yuk, gitu. Kita ngeluarin uang. Oh gitu. Kita waktu itu kita bantu satu masjid di daerah kantornya dia dulu. Jadi kita nyumbang, terus gue juga pribadi gue mau berangkat ke Mekah waktu itu, mau umroh. Jadi kita memutuskan untuk melakukan lah gitu. Kita ya nyumbang lah, yang sedekah lah, yang umroh lah gitu. Di tengah. Dan ini perusahaan lu mau bangkrut, di mana butuh duit, gitu kan? Mau bangkrut butuh duit, biasanya orang ambil ya. Kalau udah butuh kan ambil. Ini malah lu memberi, lu kasih. Keluarin. Ini Keluarin gitu. Jadi kalau gue ingat banget lu nyebutnya sebagai pemikiran yang counter intuitif. Ya, betul. Counter intuitif ya. Jadi orang berpikir kalau kita mau dapat rezeki, kalau kita mau mendapatkan sesuatu, kita harus mengambil sesuatu kan. Tapi pada dasarnya justru kalau kita mau mendapatkan sesuatu, kita harus mengeluarkan sesuatu. Gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Itu yang kami lakukan di 2016. Jadi kami mengeluarkan barang-barang yang atau hal-hal yang menurut kami berharga. Jadi kita bersedekah, kita beli tiket umroh waktu itu. Dan umroh buat siapa? Di momen yang sangat tepat ya. Di momen yang sangat tepat, akhirnya kami bisa mendapatkan pendanaan tepat 1 bulan sebelum duit habis. Gitu ya. Itu magic ya. Jadi sebelumnya kami udah coba ngobrol banyak orang, ya ketemu sama investor si A, si B, si C, si D gitu. Kita ketemu sama investor, tapi nggak ada satupun yang tertarik, nggak ada satupun yang ngasih komitmen untuk investment. Terus tiba-tiba dari relasi yang kami nggak pernah ketemu, dari orang yang kami tidak pernah approach sama sekali, tiba-tiba pengen ngobrol. Ya, dia nyari sebuah solusi yang kebetulan kami punya, yaitu point of sales itu. Ngobrol sekali, minggu depan langsung deal. Itu nggak pakai due diligence, nggak ada cek Ronald terputus. Ya. Halo, I'm back. Halo. Ini gua apa lu ya? Enggak, gua kayaknya. Kalau lu kan pakai bisnet. Oh, Halo. Ya. Iya. Nah, itu jadi di momen itu bukan cuma kita dapat investment, tapi ada hal ajaib lain yang terjadi. Apa tuh? Jadi yang paling pertama itu ya, kami dapat investment. Terus yang kedua, teman gua, partners gua ini yang jual rumah udah 1,5 tahun nggak laku-laku, tiba-tiba laku. Terus gue punya tanah di kampung 5 tahun dijual nggak laku-laku, tiba-tiba laku. Terus yang terakhir, begitu momennya itu, begitu gue sama istri yang udah 7 tahun nggak dapat omongan, tiba-tiba bini gue hamil. Jadi luar biasa gitu. Gitu, wow, gila banget ini. Udah dapat investment, rumah laku, tanah laku, terus bini gua hamil. Nah, karena bini gua hamil, akhirnya tiket gua ke umroh itu akhirnya gua kasih ke partnernya yang berangkat umroh waktu itu, Bang. Nah, ini jadi rezeki juga buat dia nih. Dia dari dulu mimpinya pengen ke Mekah, tiba-tiba dapat rezeki nomplok, tiket ke. Nah, Wah, kedengeran ya? Sepertinya Bang. Kedengeran? Sebentar. Resepnya kenapa? Karena mic-nya atau apa nih? Udah? Enggak, udah sih, udah. Udah, ya udah. Nanti gambar di sini bagus. Capnya yang dari sini aja. Gambar lu bagus kok di sini. Juga. Oke, siap. Ya jadi tadi ya
ini miracle lagi nih. Di Godlike kan ada miracle juga ya teman-teman. Di mana miracle itu adalah bisa kita dapatkan melalui satu step namanya let go. Let go itu melepaskan keinginan untuk mengontrol situasi. Gitu ya. Jadi pada saat melepaskan keinginan untuk mengontrol situasi dan memberikan energi positif ke luar gitu. Jadi memberikan energi positif nggak mesti yang susah gitu. Pokoknya lepaskan aja. Jadi dalam kasus lu tadi kan perusahaan udah mau bangkrut, ya kan? Yes. Pegawai juga pasti ya istilahnya harus didanai lah, kalau nggak mereka baiknya gitu lah ya. Dan lu bingung di situ kan, sepertinya mau lobby investor untuk dana kayaknya gagal semua gitu ya, nggak bisa kan? Di situ butuh miracle tuh, di situ butuh miracle loh, kalau nggak ya itu kan? Karena emang nggak tahu lagi gitu lah, benar nggak sih? Jadi kalau belajar dari pengalamannya Bro Agung, justru gue kebalik. Pada saat bingung. Oh, lu nggak bingung? Gue nggak bingung, nggak bingung, karena gue tahu Lu tenang. momennya itu, gue excited. Lu excited? Gue tahu kan, iya, karena gue tahu kalau misalkan bebannya itu semakin berat, Ya. artinya kan ada kebaikan atau rezeki yang jauh lebih besar kan. Betul. Jadi begitu gue ngerasain bebannya makin berat, gue makin adrenalin makin tinggi, gue makin excited. Gue bilang, wah gila, ini pasti bakal gede banget nih investmentnya. Nah gini, lu kan bisa mikir gitu karena sudah mengalami ya keajaiban godlike lah gitu ya, keajaiban yang miracle itu. Nah tapi bagi orang normal nih, bagi teman-teman, bagi yang biasa, kalau mereka punya perusahaan terus karyawannya banyak, terus mau bangkrut pula, mereka panik tuh. Adalah satu energi positif dalam artian energi kita jangan negatif. Jadi energi positif itu bersyukur, memberi, punya cinta gitu. Kalau negatif kan kayak panik, takut, curiga, stres gitu. Lalu yang lo lakukan adalah dengan energi positif, lo malah excited gitu kan. Dimana lo udah perusahaan udah mau bangkrut, udah mau hancur, lo excited gitu. Karena emang dari dulu kita sudah pasang mindset sih ya. Bahwa mindsetnya tuh gini teman-teman. Kalau sesuatu yang buruk terjadi, istilah kita dihancurin lah, dijatoin gitu, itu bukan berarti kita dihancurin gitu, bukan berarti kita gagal dan gimana. Kalau kita dikasih masalah, problem dan dijatoin habis-habisan, justru di situ dilatih. Abis ini ada miracle yang gede bakal datang, karena semuanya selalu berimbang gitu. Jadi kalau yang negatif ini tinggi gitu, biasanya yang positif bakal datang lebih tinggi lagi gitu. Jadi kita sudah set mindset kalau misalnya ada problem dan kita kayaknya sudah, waduh apaan nih gitu, kita udah nggak tahu mau ngapain, kita harus senang justru. Karena habis ini bakal ada sesuatu yang canggih bakal datang gitu. Kita malah excited, yes, perusahaannya udah kacau mau bangkrut nih, yes gitu. Nah pada saat itu ada juga mekanisme namanya let go. Itu memberikan energi positif kesenangan kita itu keluar. Dalam kasus lu memberikan sedekah kan? Memberikan sedekah, terus membiayai masjid, terus beli tiket buat umroh gitu-gitu ya. Ya. Beri gitu, harusnya tadinya. Kan bisa kalau orang negatif ketakutan dia ngambil kan. Itu bahkan kalau yang ngambilnya susah, dia akan jadi ke sisi gelap, dia nyolong gitu. Ya kan? Jadinya bisnisnya black atau grey. Sedangkan lo kan nggak mau, namanya white yang lurus-lurus aja. Nah, jadi lo akhirnya memberi dengan berbekal mental positif itu, dan lo nggak worry. Lo tahu akan sesuatu yang bagus akan terjadi, dan tiba-tiba miracle nggak masuk akal. Gitu. Tahu-tahu ada yang mau investasi, tiba-tiba aja kan datang, bener nggak? Tiba-tiba loh. Nggak pernah dihubungin, nggak pernah kita deketin. Oh datang aja nih gitu. Nah itu hasil dari energi positif disalurkan gitu. Simpelnya gitu loh. Ya jadi teman-teman ngeprank. Bener nih, alam semesta ngeprank ya. Lagi bercanda. Jadi bener nih, ini teman-teman nih harus punya satu mindset seperti itu. Dan kita sudah ngebuktiin, bukan kita doang, banyak lah teman-teman yang lain, banyak yang ikut private coach, itu udah ngebuktiin. Sebenarnya hal ini simple,
cuma sulit dipercaya. Itu kesulitannya dipercaya aja. Pada saat kita percaya dan benar-benar kita jalanin nih, pas sudah diambang kematian itulah perusahaan lo itu, lo positif, lo excited dan lo memberi, tahu-tahu ketibaan pulung. Orang nggak pernah dihubungin, yang dihubungin gagal semua, yang nggak pernah dihubungin datang memberikan investasi. Tapi bukan cuma itu kan, ketiban lagi kan, macem-macem kan. Kayak tadi banyak kan, tahu apalagi tadi udah dapat dana, tahu-tahu rumah laku, tanah laku, ini hamil 7 tahun. Oh. Jadi Novan punya istri ini kesulitan ini ya, punya keguguran beberapa kali ya. Ya. Keguguran dan akhirnya hamil pada saat itu ya. Dan itu pasti senang banget lah, 7 tahun kan. Keguguran berapa kali? 5 kali. Bayangin, 5 kali keguguran, akhirnya hamil. Di saat momen perusahaan udah mau hancur, terus ketiban pulung bertubi-tubi. Akhirnya tiket mau umrohnya dikasih ke orang kan. Partner, iya. Ke partner, dan partnernya seneng pasti. Nah itulah, energi positif disalurkan, gitu aja sebenarnya. Basically pada dasarnya itu udah fondasinya deh. Dimana kita energi positif kita salurkan. Nanti tetek bengek mekanismenya ya memang ada juga. Cuma fondasinya itu aja dulu. Gitu. Mau ngapain aja ya? Ngomong-ngomong ada Agung 69 ini. Wah. Sebenarnya lu. Itu. Baru diomongin nongol. Wah. Terima lu gua. yang kita menyimak. Enggak, dia baru join. Baru join. Oke, sip, aman berarti aman. Ya, jadi gitu ya. Jadi ini kok nggak jalan ya? Ya. Jadi teman-teman gitu ya. Itu disebut energi positif dan let go. Jadi istilahnya kalau kita sudah seperti itu, sudah bersyukur dan kita yakin bahwa kalau kita berbuat baik pasti ada kejadian baik, nanti semuanya akan baik gitu. Dan keajaiban itu baru terjadi gitu. Dia juga bisa enak tapi dia malah denial, gimana coba? Lu kayak satu sisi lu kesel, satu sisi lu tolol banget sih gitu. Lu pengen jitak. By the way, di kesempatan kali ini gue pengen berterima kasih ke Agung 69. Cerita lu sudah merubah hidup gue. Oh. Agung 69 mana tuh? Oh, dia lebih kacau lagi. Dia lebih kacau lagi waktu itu ya. Sampai pengeret, sampai makan dari tong sampah ya. Bayangin tuh, ada teman kita nih, teman-teman, nanti mungkin IG live juga bareng kalau mau. Dia tuh kesusahannya sampai makan aja susah. Kebetulan tinggal di Bali, nggak punya duit beli makanan, akhirnya dia ngorek-ngorek sampah. Kalau di Bali tuh McD sama KFC-nya tuh kalau nggak laku sehari dibuang. Jadi pas di sampah itu ayam-ayamnya itu masih seger. Untungnya dia di Bali ya. Kalau di Jakarta mungkin udah urus busung lapar. Ya itulah cerita-cerita yang sangat luar biasa kan, tapi ya pas bangkitnya juga jadi bagus gitu. Dan sekali lagi ya, waktu itu juga di interview itu kan ngomongin soal gimana caranya supaya positif ya kan. Nggak ngomongin teknis, nggak ngomongin cara gitu. Yang diomongin adalah gimana caranya supaya kita positif, energi kita tetap selalu memberi gitu. Dan jalan baru terbuka loh. Gitu aja. Jadi sekali lagi ya, emang kalau mau enak tuh jangan terlalu mikirin caranya deh gitu. Tapi gimana mengelola energi dan pikiran kita supaya seperti tadi gitu. Kesulitannya percaya untuk percaya sama kayak begitu. Itu aja. Susah. Tidak mungkin. Iya. Nah, lu juga dulu skeptis banget ya waktu ngomongin The Secret. Sangat skeptis. Sangat skeptis. Lu mikir gua kayak apa kali, nggak tahu lah. Karena lu kan logical banget ya. Banyak teman-teman ya yang logical luar biasa. Bukan berarti kalian mustahil untuk bisa percaya hal kayak gini. Karena Novan ini sangat logical. Play safe, logical, terstruktur. Dan saya tuh
chaos gila gitu. Jadi emang waktu ngomongin kayak gini dia nggak percaya gitu, mungkin dia mau tawain atau gimana nggak paham lah. Dia ngerti cuma nggak percaya gitu, sampai beberapa tahun kemudian ya, mungkin karena lu ngelihat perubahan di gue juga gitu ya, ada bukti baru percaya, dan sekalinya lompat ya itu maunya 3 benua gitu dapet klien. Nah itu udah itu kayak bom waktu kali ya, sesuatu yang tubuh begitu begitu sekali nyemplung ya langsung gede gitu. Dan itu langsung praktekin setiap saat ya, positif memberi gitu. Dan pada saat perusahaan mau bangkrut pun ya lu lakukan itu gitu. Sebenarnya intinya itu adalah semua yang gue lakukan itu untuk menekan rasa khawatir sih, karena gitu. Gue pernah baca bukunya Gail Carnegie sebenarnya yang bikin kita itu berat banget ngejalanin apapun itu kan sebenarnya rasa khawatirnya doang. Betul. Kita worry sama ini, worry sama itu, worry sama masa depan, worry sama apa yang udah kita lakukan di masa lalu. Nah, kalau gue yang gue lakukan itu sebenarnya gimana caranya gue ngejalanin sesuatu tuh bisa plong gitu loh. Nggak ada worry ini, nggak ada worry, wah ini jalan gue ini menipu orang, oh jalan ini agak sedikit curang. Nah, gue menghindari beban-beban yang nggak perlu seperti itu. Makanya begitu menghadapi beban, ya jadinya nggak menghadapi beban 2 kali gitu, beban kekhawatiran sama beban yang pekerjaan. Makanya penting banget buat gue itu menghilangkan rasa khawatirnya dengan jalan white business itu tadi. Enak tuh, plong banget sih. White business itu apa ya? White business itu tidak mengambil keputusan yang menyalahi nurani, menyalahi moral. Oh begitu? Yes. Oh, jadi misalnya kalau misalnya bisnis tipu-tipu kan jadi nggak enak gitu ya? Sederhananya begini, kadang orang kalau misalkan pengen proyeknya itu dilolosin, dia ngasih duit nyogok gitu. betul. Nyogok orang itu, walaupun itu udah lazim kan, tapi bagi itu jadi beban. Karena nanti pasti akan ada orang lain yang akan melakukan yang sama dengan lu. Kayak misalkan lu kemarin ngasih sekian ke si A, kenapa sekarang gua nggak dikasih? Nah itu yang jadinya itu worry ya, worry ya. Jadi misalnya kalau lu nyogok, lu punya worry kalau sogokan lu itu nggak mempan gitu. Yes. Ya kan, jadi ada worry di situ. Dan bisa berlanjut. Projectnya goal misalkan, nanti pasti dia akan minta lagi. Iya. Sedangkan itu jadi nggak enak gitu ya, lu harus mikirin nggak enak gitu, nyogok gitu, jadi beban ya. Jadi lu ambil keputusan yang enteng dalam artian yang tidak membebani pikiran di lu gitu. Tapi bukan berarti main aman ya, teman-teman kan kadang ini masalah moral. Jadi orang kan hampir tidak percaya bahwa ada bisnis yang bisa benar-benar dijalankan dengan nurani, lurus dengan lurus gitu. Ya. Nah, gue sama partner gue tuh mencoba mematahkan stigma kayak gitu. Makanya kita nggak berusaha untuk untuk ngambil langkah-langkah yang menurut kita terlalu ekstrim, yang membuat kita tuh secara moral tuh jadi nggak tenang. Kayak itu tadi misalkan ngasih, yang intinya menghalalkan segala cara gitulah ya. Ya, bagi kita kalau kita harus dihadapkan sama pilihan apakah kita harus membayar orang atau kita di drop dari kesempatan itu, gue mending kita di drop. Gitu ya. Yes. Jadi nggak mesti menghalalkan segala cara untuk dapet. Lebih baik rugi, tapi maksudnya rugi nggak dapet project itu. Yes. Tapi tetap bersih gitu. Gitu ya. Ya. Dibandingkan kalau kotor nanti jadi pikiran ya. Itu jadi beban selamanya sih, karena nanti semua timnya, maksudnya tim gue pun jadinya akan tahu bahwa si Novan itu menjalankan dengan cara seperti itu. Ini orang-orang yang punya nurani jadi nggak nyaman untuk kerja di kantor gue. Betul. Dan khususnya untuk diri lo sendiri juga jadi nggak nyaman gitu. Tentunya, apalagi kalau misalkan punya anak-anak gitu ya, maksudnya dikasih makan pakai duit haram kayak gitu kan, gue jadi ngerasa wah kasihan ya anak gue makannya duit haram gitu. Jadi moralitas dipegang, jadi lo mematahkan stigma bahwa kalau bisnis itu moral harus dikurangin lah gitu.
enggak ya, lu tetap bisa full moral dan bisnis Yes. bagus seperti orang bisnis kotor gitu, ya kan? Yes. Semua kembali, menurut gua sih semua kembali ke energi positif ya. Kenapa mereka mau melakukan kotor itu? Karena energi mereka negatif, penuh prasangka gitu, penuh prasangka, panik, insecure, jadi mereka melakukan itu. Padahal kalau mereka positif sih nggak mesti gitu-gitu amat juga bisa gitu. Nah, ya memang kalau negatif tuh lebih lebih menarik ya bagi orang-orang ya dibandingkan positif. Iya, kalau misalnya gue bilang gampang. iya, lebih gampang dipercaya. Kalau gue bilang misalnya ada orang gue bilang gini, besok lu bakal kaya raya, lu bakal dapet rezeki, lu bakal dapet segala macam, lu enak deh besok. Dia bakal gitu. Tapi kalau gue bilang, besok lu bakal kecelakaan, lu hati-hati, lu jaga diri ya. Dia percaya gitu. Atau paling nggak dia, apaan sih? Tapi dipikirin. Jadi, gitu loh. Jadi ya kan, jadi kayak negatif tuh lebih manis gitu bagi orang. Ya. Nah, sedangkan, ya, jadi gue paham gitu bahwa karena negatif tuh lebih gampang masuk, positif tuh agak lebih sulit untuk untuk dijalanin gitu. Tapi bukan berarti mustahil, itu harus juga dilatih sih memang ya. Iya. Nggak main gampang gitu aja, memang harus dilatih, harus positif. Ya. Latihnya juga dengan melakukan moral itu kan melatih, lu merasa bahwa ya dengan melakukan moral itu bahwa semuanya bisa jadi positif, dan pada saat lu melakukan moral itu kan dengan energi positif kan, jadi enak gitu. Iya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jangan mikir bahwa kalau mau sukses itu harus jadi orang jahat gitulah istilahnya. Kalau mau terus korupsi bisa gitu. kok jadi Bisa. orang baik juga bisa kok. Ya bisa. Ya curang-curang dikit ada lah, tapi jangan terlalu banget gitu. Enggak. Jadi gue bilang bahwa sebenarnya nanti pada akhirnya mau tidak mau akan bersinggungan ya, tapi bukan berarti kita harus melakukan itu. Sebagai contoh gini, kalau gue sama partners itu sangat percaya bahwa duit yang didapat dari hasil riba itu agak susah untuk bisa kita untuk bisa bawa kita ke arah yang lebih baik gitu. Makanya gue sama partner tuh selalu menjauhkan dari hal-hal yang berbau riba. Betul. Tapi begitu company makin growing, makin gede, itu hal itu jadi semakin sulit. Maksud gue gini, sekarang ini bank yang benar-benar menganut syariah itu hampir nggak ada. Oke. Jangan salah lo ya. Bank yang dibilang bank syariah itu akarnya masih bank konvensional. Oke. Jadi kalau kita mau bilang kita benar-benar totally bebas riba itu agak sedikit impossible. Tapi masih ada jalan untuk kita bisa menghindari itu riba itu sendiri. Contoh, kalau misalkan lu dapat pendapatan, lu ditransfer lah sama klien misalkan 1 juta gitu ya, dan lu tahu ada floating money di situ, dan lu harus ukur. Makanya kalau perusahaan sudah makin besar, accounting-nya sudah makin kuat, itu harus dihitung. Jadi lu tahu ada floating money di situ, ada uang riba berputar di situ, lu masukin ke accounting, ada chart of account, yang mengurus riba itu biar dia tidak lari kemana-mana. Jadi begitu satu saat lu harus keluarin itu riba karena mungkin itu tidak baik buat perusahaan lu bisa keluarin dengan jelas. Artinya dia tidak tercampur dengan gaji, dia nggak tercampur dengan pembayaran vendor dan lain-lainnya. Dia terkunci di satu chart of account, yaitu yang floating money itu tadi. Itu uang riba energinya udah negatif deh gitu lah. Betul. Jadi makanya harus kita isolir. Makanya gue bilang semakin besar company, semakin gede scale-nya itu, semakin kompleks untuk kita bisa menjalanin secara moralitas yang lebih baik gitu. Tapi bukan berarti nggak mungkin ya. Bukan berarti nggak mungkin, betul. Bukan berarti nggak mungkin. Cuma kita harus cari jalannya. Makanya gue bilang tadi, jangan menunggu solusi, jangan menunggu jalannya, tapi kita harus cari jalannya. Nah, pokoknya diisolir, uang riba itu diisolir aja gitu. Karena mau nggak kalau lo bekerja sama perusahaan ada juga yang gitu-gitu kan. Betul. Mau harus agak sedikit fleksibel lah. Cuma uang ribanya itu gimana caranya supaya gitu-gitulah ya. Gitu. Ya. Begitu. Begitulah, itu Bro Agung anti riba-riba klub.
Ini ada yang nanya nih, saya nggak logikal banget, percaya begituan, tapi nggak pernah berhasil, gimana tuh? Salahnya di mana kira-kira? Dia nggak logikal, dia percaya, tapi nggak pernah berhasil. Menurut gua sih nggak berhasil karena ada sesuatu di alam bawah sadarnya atau dia tidak melakukannya dengan benar, gitu. Nah, Misalnya gini. kayak tapi Halnya mungkin tidak. ada hal yang sederhana kadang-kadang orang lupa lakukan. Dia believe Apa tuh? nggak sama diri dia sendiri. Betul. Karena gini, nah, gue dulu sebelum ketemu lu, gue tuh nggak believe sama diri gue sendiri. Oh, lu nggak pede? Bukan nggak pede, nggak believe. Beda ya, kalau nggak pede itu nggak percaya diri ya. Maksudnya dia nggak berani tampil ke orang lain. Gue berani ngomong sama orang lain, tapi gue nggak believe bahwa gue bisa berada sampai titik ini. Nggak percaya potensi. Yes. Lu bisa gitu. Yes. Grogi, ya minder, ngerti ya itulah. Bukan, kalau minder kan kayak ngomong sama orang merasa rendah kan. Rugi Gue kan? nggak merasa rendah diri. Cuma gue tidak percaya bahwa gue bisa sampai pada titik yang setinggi ini. Betul. Sampai seperti gue nggak percaya gitu. Jadi yang paling penting justru balik ke dalam diri sendiri. Lu believe nggak dengan apa yang lu punya? Lu believe nggak lu bisa sampai ke mimpi lu yang lu pengen gitu. Kalau itu belum keluar, kalau itu belum dipegang ya belief terapi sendiri, agak susah untuk bisa nyampe apapun yang kita mau. Kok lu tadinya nggak believe sama diri lu, ketemu gue jadi believe? Apa yang kau lakukan? Kira gue kepedean kali ya orangnya. Itu dia, jadi bertemu dengan seorang Ronald Frank itu tuh bisa menghancurkan pola pikir kita yang sudah kita bangun bertahun-tahun. Luar biasa, itu cuma dalam waktu berapa bulan itu ya. Gila, Ya, luar biasa sih. Polaritas sih, maksudnya kita ujung sama ujung gitu. Jadi melengkapi gitu. Mungkin gue kalau believe terlalu believe gitu kan, jadinya Iya. harus di inilah dinormalin sama lu gitu. Jadi kalau ngobrol lu juga kan kita sering ngobrol gitu. Segini harus segini aja gitu, baru di titik normal gitu. Karena gue suka ngerasa dulu ya, gue liat diri gue yang dulu ya gitu, too much gitu, dan lu menyeimbangkan ya itulah. Yes. Kita yin dan yang. Ya. Jadi teman-teman juga bagus kalau misalnya kalian nyari teman yang bisa menyeimbangkan ya. Memang berbeda gitu, berbeda sisi, tapi bukan jadi oposisi gitu, cuma jadi melengkapi gitu. Nah, itu bagus. Teman-teman juga harus Cari pasangan juga harus begitu sih. Kadang kita berpikir pasangan yang bertolak belakang sama kita itu kita menganggapnya tidak cocok, padahal justru itu yang bikin melengkapi. Sebagai contoh, gua orang yang sangat tidak rapi, sementara bini gua adalah orang yang OCD. OCD. Bayangin gimana bisa dicocok ya. Tapi justru di situ gue berpikir bahwa berarti ini orang melengkapi apa yang menjadi kekurangan gue. Gue tidak bisa, bukan tidak bisa sih, gue tidak suka untuk beres-beres. Gue tidak bisa memperbaiki hal-hal yang sedang rusak gitu. Tapi di sisi lain gue punya seorang istri yang memang sangat concern terhadap detail, terhadap misalkan ada gambar miring sedikit itu bisa jadi satu beban buat dia gitu, atau misalkan ada barang-barang berserakan itu jadi beban buat dia. Serius OCD? Iya. Gitu. Jadi ini malah justru jadi apa ya? Pelengkap Dan menjadi yang bikin jadi semaraknya itu gitu. Karena dua hal yang bertolak belakang ini yang bikin orang jadi mempertanyakan kenapa harus begitu, kenapa gua harus begitu, kenapa dia begitu. Nah, yang membuat kita menyatu itu adalah kita sama-sama menyadari kelebihan dan kekurangannya itu, dan sama-sama mencoba untuk memperbaiki apa yang kurang. Jadi berbeda itu sama pasangan, sama siapa gitu ya, itu bukan berarti nggak cocok ya. Berbeda itu justru saling melengkapi. Nah, mungkin yang jadi berbeda nggak cocok itu kalau nggak saling ngerti sih, biasanya sih gitu. Laki-laki sama cewek ketemu, mereka memang berbeda. Seharusnya bisa saling melengkapi, tapi mereka punya semacam ya tendensi untuk nggak mau saling ngerti, maunya di ngertiin doang. Nah, itu isunya beda lagi. Nah, itu yang nggak cocok tuh di situ, nggak mau ngerti. Tapi kalau dua-duanya beda, mau saling ngerti, nah itu bagus, harmoni. Ya, fundamentalnya berpasangan
fundamentalnya berpasangan itu adalah momen di mana kita memutuskan bahwa kita hidup untuk membahagiakan orang lain. Betul, betul. Biasanya orang Jadi kalau- berpacaran itu buat memenuhi kebutuhan dirinya aja gitu. Yes. Buat dirinya senang doang ya. Yes. Jadi kalau belum bisa punya pemikiran itu, ya sebaiknya jangan pacaran, jangan menikah. Karena udah pasti nanti akan jadi kacau. Betul. Itu pemahaman yang gue dapat pada saat pertama kali ketemu istri gue ya begitu. Pada akhirnya gue menyadari bahwa menikah itu atau berpasangan itu adalah di momen dimana kita akhirnya bertujuan untuk membahagiakan orang lain. Ya. Jadi cinta itu memberi sebenarnya. Yo. Bukan menggunakan orang untuk untuk kebutuhan diri gitu ya. Ya memang kalau kita punya kebutuhan bisa dipenuhi gitu ya. Cuma pondasinya kita harus memberi gitu. Kalau kita cuma pengen ngambil aja jadi Iya. transaksi gitu. Kita jual beli. Oh. Kita bukan jual beli, tapi memberi. Yes. Nah, jadi cari orang yang memberi, jadinya sama-sama memberi gitu. Bukan sama-sama mengambil ya. Sama-sama mengambil walaupun mereka awet karena transaksinya lancar tapi kosong gitu. Yes. Dan menariknya kalau ketemu dengan orang yang bertolak belakang itu jadi semarak sih. Jadi Betul. kayak kita bersuku bangsa yang rame, kita ada Sunda, Jawa, Batak, dan segala macam. Itu justru melihat orang lain melihat kita itu jadi negara yang penuh semarak sih. Jadi lebih Karena berwarna banyak banget. gitu ya. Berwarna banget, menarik banget buat orang-orang di luar Indonesia itu menarik banget. Dan itu sama halnya seperti kalau kita menikah. Jadi orang-orang yang menikah dengan kepribadian yang sedikit berbeda itu akan membuat justru jadi semarak gitu, karena pada akhirnya akan ada pembelajaran gitu. Ada orang yang belajar dari kekurangannya dia, ada orang belajar dari kelebihannya orang lain gitu. Itu yang membangun rumah tangga itu jadi lebih kuat dan harmonis itu karena itu. Ya. Bukan selalu punya setuju dengan satu keputusan. Beda keputusan juga nggak apa-apa. Ribut-ribut juga nggak apa-apa gitu, tapi ributnya Juga sehat gitu. produktif. Itu harus produktif gitu, karena kita menentukan apa yang terbaik buat keluarga, bukan terbaik buat diri kita sendiri. Nggak mungkin selalu setuju, pasti akan ada pertentangan, pasti akan ada beda pendapat, dan belum tentu kita yang benar, belum tentu keputusan kita yang paling bagus. Dan kadang kita harus setuju untuk mengambil keputusan yang kita sendiri nggak suka, tapi itu baik buat keluarga. Ya. Jadi sudah nggak selfish gitu ya. Kalau misalnya kita hanya mikirin diri sendiri kan, jadi bukannya tim gitu. Kalau tim kan harus saling ngerti. Gitu. Tepat. Menikah itu artinya membentuk tim, bukan membentuk perusahaan. Bukan orang yang disuruh-suruh ya. Bukan orang kalau itu caranya pembantu. Iya, betul. Ya, jadi ini yang tadi nanya nih ya, sekali lagi, saya nggak logical banget percaya begituan tapi nggak pernah berhasil. Dari lu tadi bilang bahwa mungkin dia tidak percaya, tidak believe sama dirinya bisa mencapai. Nah, ngomong-ngomong believe, dia nggak percaya, mungkin dia pikir dia percaya gitu, tapi mungkin ada di bawah sadarnya yang nggak percaya. Nah, itu yang harus diselami gitu. Nggak, gini, belief yang gue maksud adalah belief untuk melakukan hal yang belum kita lakukan saat ini. Kalau lu belief terhadap apa yang udah lu lakukan, itu bukan belief, itu emang udah jadi proof. Berarti proof ya. Berubah untuk melakukan sesuatu yang baru gitu ya. Belief bahwa lu bisa melakukan satu hal yang lu belum pernah lakukan seumur hidup lu sama sekali. Dan itu bagi sebagian orang mikirnya itu nekat atau ceroboh gitu. Sombong, ceroboh ya kan, di luar kebiasaan gitu. Ya. Misalnya kalau yang nanya ini biasanya ngomong sama temen soal ya gue jalan-jalan keluar kota, atau dia ngomong gue pengen keluar negeri, keliling dunia gitu. Jadi kesannya sombong gitu ya. Pentingnya membicarakan impian ke orang yang tepat sih. Nah, Impiannya itu bisa
Itu Impian dia. itu, tapi gue setuju, impian itu harus diomongin. Betul. Karena itu menjadi eko kan buat kita. Seorang teman yang kita ceritakan tentang mimpi akan ditutup dengan amin. Nah, kalau kita mengumpulkan banyak amin, ratusan amin, ya udah insya Allah pasti akan terwujud sih. Lu jadi ustaz aja, Bang. Jadi butuh karena itu harus ada doa orang juga. Betul. Orang yang penting buat kita sih, sahabat, teman, keluarga, saudara. Nah, orang kayak gitu jarang ya. Orang kayak gitu jarang ya. Dan kalau kalian nemuin, ya itu beruntung gitu. Hargai orang itu gitu. Karena kadang keluarga sendiri pun, kalau anaknya ngomongin cita-cita, kalau waktu kecil ngomongin cita-cita, ya bisa jadi apa aja gitu. Nanti makin lama SMP, SMA, kuliah, kerja, ngomongin cita-cita malah ala mana mungkin. Yang realistis aja itu keluarga loh. Ya kan? Jadi kalau nemu, apalagi keluarganya support, itu udah bersyukur lah gitu. Ya, tapi seburuk-buruk apapun keluarga, kalau bisa mimpinya diceritakan ke nyokap. Oh gitu. Gila, men, itu mimpi nyokap nggak ada lawan beneran. Kenapa? Nyokap tuh nggak ada lawan beneran, sumpah bener. Contoh ya, gue dulu kerja di kantor gue di Pulau Gadung. Oke. Gue rumah di Depok. Gue setiap hari berangkat jam 6 pagi, nyampe di sana tuh jam 8, jam 9. Oke. Jadi gue 2 jam, 3 jam di jalan. Nyokap gue nyeletuk, bilang, Mama mau dong kamu kantornya dekat rumah. Tiba-tiba pindah kantor gue di Ragunan, men. Dua seorang ibu. Ngeri gak tuh? Gila, gue bilang, sadis. Sejak itu makanya gue langsung cerita sama nyokap gue, Mah, aku buat ini. Sampai waktu gue bikin company pun gue bilang sama nyokap, gue bikin company ini, gini. Nyokap bilang, ngapain, udah daftar PNS aja tuh lagi buka. Tapi didoain sama dia tetap. Tapi kayak gitu lah orang tua ya, dia pengennya yang terbaik buat anaknya. Dan orang kadang nggak mau cerita mimpinya karena dia pikir nyokapnya itu nggak bisa handle mimpinya. Padahal yang kalau bisa mewujudkan itu ya nyokap sih, bokap sih. Kebetulan bokap gue udah nggak ada kan, jadi gue cerita ke nyokap sih. Itu. Ya. Itu jangan main-main lo, gila lo itu. Ya. Believe it or not ya. Believe it or not tuh sadis itu. Ini ada yang nanya lagi, kalau saya baca impian jangan diceritakan, katanya bertentangan nggak ya? Nggak apa-apa impian diceritakan sama orang yang bisa menerima, tadi kan udah dijelaskan. Kalau yang nggak bisa menerima, kalau kalian cerita mimpi besar sama orang yang nggak bisa menerima, ya jatuhnya jadi energi negatif ya. Kalau misalnya kalian bicara sama orang yang bisa menerima, ya diakhiri dengan amin tadi. Jadinya enak gitu, tapi memang harus dikeluarkan sama orang yang tepat gitu. Karena kalau kita keluarin sama orang yang nggak tepat, yang negatif, apalagi sama netizen yang sempit pikirannya, ya udah di cyberbully. Beruntung kalian yang punya sahabat, teman nongkrong yang menerima segila apapun pemikiran kalian gitu. Sebagai contoh, gue punya Ronald di sini. Dan gue juga sahabatan sama Novan, walaupun aneh-aneh dikritik-kritik tapi didengerin juga. Terus dijalanin juga. Dan jadi pula lagi. Kalau kita ceritain kalau kita kawan dulu, gila ya, kita omongin tuh udah aneh-aneh deh. Kalian udah nggak bakal, makanya kita nggak pernah cocok sama yang orang-orang biasa itu. Bukan berarti mereka gimana ya, ceritakan satu kegilaan kita nih. Jadi buat teman-teman, waktu coba ingatkan gua Ronald itu gua mengambil langkah yang ekstrim, keluar dari kerjaan dan melamar anak orang. Oh gitu. Di tengah kondisi ekonomi yang ngacak-adut, gua melamar anak orang dan kita sama-sama jalanin bisnis bareng dengan keyakinan gua bisa bayar catering dengan bisnis ini. Akhirnya jadi nikah ya? Apa yang terjadi 2 minggu sebelum acara semuanya lunas gara-gara Ronald. Coba lebih simpel lagi. Jadi waktu itu lu
keuangan lah ya, keuangan lagi kacau gitu lah ya. Ya namanya anak muda ya, kan kacau terus bisa kacau resign lagi. Ya keluar kantor kacau terus ngelamar anak orang gitu ya. Ngelamar dan itu kan butuh dana ya, ngelamar tuh butuh dana. Dan dananya nggak tahu dari mana. Kita emang gila nih. Oke. Segila itu langsung DP gedung. Lu intuisi waktu itu ya, gua nggak tahu dari mana, kita berdasarkan intuisi aja udah. Kalau ngelamar terus 2 minggu kemudian harus gini gitu segala macam, mau lunas. 2 minggu sebelum acara lunas. Kita bikin bisnis dadakan tuh waktu itu ya, yang kita sendiri belum tahu seluk beluknya, nggak punya pengalaman. Yo. Gitu, jalanin aja lah, ikutin intuisi dan semuanya lunas. Itu biayanya juga nggak kecil loh, itu gede loh. Wah. Pengeluaran terbesar seumur hidup gue. Karena kita suka geleng-geleng, oh gila ya, dalam waktu tingkat gitu, happen gitu. Iya. Emang benar-benar sejalan. Iya. Kita beli apa segala macam. Wah, coba teman-teman kalau belum ngalamin emang agak sulit sih. Kalau udah ngalamin mah, waduh, apalagi sama temannya, kalau cerita tawa-tawa gitu. Yes. Bisa, dan makin lama semakin menggila gitu. Gitu sih, teman-teman. Iya. Jadi ya kita juga paham sih. Mungkin sebagian di sini sebagian nggak bisa nerima dengan omongan kita dibilangnya apa magic apa sih namanya tahayul lah apalah. Tapi ya it happen. Dan kita ngebuktiin sendiri, Novan sekali lagi itu. Begitu gua melihat bahwa wah ternyata mimpi yang sederhana terwujud, jadi sayang kalau cuma mimpinya biasa-biasa aja. Mending gila sekalian. Kewujud ya kan? Kewujud gitu. Makanya. Jadi gitu ya teman-teman. Mimpinya biasa-biasa aja sayang loh itu. Jadi pelajaran buat teman. Mimpi itu gratis. Jalaninnya juga kalau kita tidak dibebani dengan caranya, kita jalani dengan tulus, ikhlas dan kita senang, nggak susah juga gitu. Ya memang ada ekstra capek-capek tapi enjoy gitu. Dan hasilnya dateng. Aduh, betul. Enak lah. Jadi mungkin ya nanti kita bisa omongin detail-detailnya lah. Yang sekarang sih lebih ke cerita-ceritanya aja dulu ya buat teman-teman. Dan ini sebagai bukti juga bagi teman-teman yang skeptis gitu. Kan biasa kalau skeptis supaya percaya harus ada bukti. Nah ini saya bawain buktinya nih ya, satu Novan ya. Terus Agung berikutnya. Agung ntar dia post dulu Instagram lagi juga. Emang ya begitulah. Jadi ini teman-teman sekali lagi ya, Novan ini orang businessman yang nggak punya latar belakang bisnis, dia programmer, takut banget ambil resiko, tapi karena Ronald Frank yang penting, dia akhirnya nekat juga dan goalnya itu adalah membuat aplikasi yang digunakan di 3 benua. Nah, itu kan biasanya. Dan sekarang berjalan ya teman-teman, dia membuat aplikasi, karyawannya sudah ya sekitar hampir 200-an, dan di 3 benua sekarang sudah punya kantor, 3 benua belum, tapi menuju ke sana. Sekarang sudah punya kantor di 3 kota ya, 3 kota, dan bisnisnya juga jumpalitan ya, lu nggak main enak itu aja ya, ada sempat mau bangkrut dan lain-lain. Jadi lu suka bilang juga konsep dekur, di mana ada huruf D, ya jatuh dulu, di bawah ini kita di apakah kita masih beli, kalau beli atau naik lagi. Kalau di bawah kita tidak beli, udah kacau-kacaunya sudah hadir. Jadi lebih kalau teman-teman mau sesuatu pasti jatuh dulu deh, percaya. Tapi beli itu aja, beli itu jalanin sampai bawah sini. Titiknya begitu kita udah beli itu kayak gerbang terbuka, tahu-tahu naiknya itu luar biasa signifikan, kita kaget. Kalau teman-teman punya penyakit jantung, karena pasti sakit jantung. Tahan sama besar ya, akan yang gitu besar, kayak multi orgasme lagi. Ya gitu ya, jadi teman-teman, please mimpi besar nggak apa-apa, udah percaya mimpi besar itu, percaya aja udah, terus dijalanin, melakukan intuisi, why-nya dengerin lagi tadi semua yang kita omongin, itu udah fondasi dasar deh. Believe us gitu, pasti bisa.
gitu. Dan ya sekarang gue mau ngomongin sedikit soal aplikasi lu ya. Mungkin aplikasi lu bisa bantu teman-teman juga nih yang